Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Dewi Yuliana Siswati dari kelas AKS 5D Akuntansi Syariah. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya pada UMKM Segoro Arto pada Desa Musok, Boyolali. Dari hasil wawancara saya dengan Ibu Yuni di tempat UKM-nya, situasi ini terdapat pada akuntansi manajemen pada chapter 12, yaitu pengambilan keputusan taktis. Latar belakang UKM ini, yang melatari UKM ini ialah latar belakang yang mendasari observasi, yaitu UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri atau perseorangan. Adanya UMKM ini mampu mempunyai dampak positif bagi warga sekitar, yaitu dengan adanya UMKM ini ekonominya semakin bertambah dan angka penganggurannya berkurang. Observasi ini dilakukan di tempatnya Ibu Yuni, yaitu di daerah Musok, Boyolali. Ibu Yuni mendirikan UMKM ini sejak 2010. Sudah 10 tahun ya. Walau yang UMKM ini tuh produksinya adalah keripik kelabu ya, walaupun keripik kelabu dengan harga yang sangat murah, tapi keripik ini memiliki rasa yang sangat lezat. Permasalahan yang terjadi pada UMKM ini yaitu bagaimana keputusan pengambilan jangka panjangnya. Jadi bagaimana UMKM ini jangka panjangnya ke depannya bagaimana? Sebenarnya UMKM ini sudah menerapkan keputusan taktis karena UMKM ini menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dengan harga jual yang normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba akhir tahun. Maka penyelesaiannya pada masalah UMKM ini ialah UMKM ini harus menerapkan pengambilan keputusan taktis dengan model 6 langkah alternatif agar memilih strategis alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjangnya dapat tercapai. Langkah pertama yaitu definisi masalah. Langkah pertamanya adalah mengenali dan mendefinisikan masalah dengan spesifik. Misalnya UMKM Segoro Arto ini semua anggota timnya itu menyadari akan kebutuhan tambahan gudangnya, bagaimana apakah ada kekurangan. Langkah keduanya yaitu identifikasi beberapa alternatif. Langkah keduanya adalah membuat daftar dan mempertimbangkan berbagai alternatif yang layak. Contohnya, UMKM Segoro Arto ini meminimalisir alternatifnya. Langkah ketiga yaitu identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Pada langkah ketiga ini ya, biaya dan manfaat dengan setiap alternatif itu layak diidentifikasikan. Pada tahap ini, biaya yang benar-benar tidak relevan dapat dieliminasi dan dipertimbangkan. Contohnya, berikut adalah perhitungan alternatif ketiga, yaitu bahan baku langsung $120.000 dan biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 110.000. Overhead bangunannya yaitu 75.000. Jadi total biaya produksi yaitu $305.
Berikutnya yaitu langkah keempat. Langkah keempat yaitu hitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Alternatif keempat ini yaitu terus memproduksi secara internal dan menyewa ruangan tambahan sebesar 420.000 dolar. Sementara alternatif kelima yaitu membeli dari luar dan memanfaatkan ruangan sendiri membutuhkan biaya sebesar 400.000 dolar. Berikut perhitungannya. Berikut perbandingan alternatif keempat. Biaya produksi variabelnya yaitu 305.000. Sewa gedungnya 115.000. Jadi totalnya 420.000 dolar. Alternatif kelima yaitu biaya beli yaitu 400.000 dolar. Jadi antara perbandingan alternatif keempat dan kelima itu perbedaan biayanya adalah 20.000 dolar. Jadi lebih keunggulannya pada alternatif keempat. Alternatif kelima. Kemudian langkah kelima. Langkah kelima yaitu nilai faktor-faktor kualitatif. Faktor kualitatif yang mungkin terjadi ialah kualitas dan kendala pasokan. Jika kualitas dan alat pengukur yang dibeli secara eksternal lebih rendah dibandingkan dengan biaya internal, maka keunggulan kuantitatif dari pembeli. Jika sumber pasokan tidak bisa diandalkan, maka jadwal produksi dapat terputus dan pesanan dapat sampai dengan terlambat. Faktor seperti ini dapat meningkatkan biaya tenaga kerja dan overhead. Jika sebaiknya memproduksi barang secara internal daripada membeli, meskipun analisis datanya relevan membeli. Kemudian langkah terakhir yaitu langkah keenam. Langkah keenam yaitu keputusan dapat dibuat setelah semua biaya dan manfaat yang relevan untuk selisih nilai dan faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan keputusan UMKM Segoro Arto ini. Berdasarkan dari selisih kedua biaya alternatif yang relatif kecil dan beban UMKM Segoro Arto dalam menjamin kualitatif secara pemberkerjaannya secara penuh, maka keputusan membuat barang dan alat pengukur secara internal dan menyewa gedung. Sekian yang baik, terima kasih teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang observasi tugas akuntansi manajemen. Apabila ada keliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.